Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Alfandi, NIM 05384558. Saya adalah mahasiswa UT semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal tugas 3 struktur data, yaitu tentang DFS dan BFS. Oke, kita buka dulu soalnya. Oke, di sini kita sudah buka soal. Kita buka VS Code-nya dulu. Oke, kita create new file dulu. Saya di sini kasih nama untuk nomor satu, tugas 3. Saya kasih nama tugas 3 dfs.java. Oke, di sini sudah dibuatkan aplikasi. Semua sebelum masuk ke kelas, saya akan import library-nya Java. Di sini saya pakai bintang. Jadi grab ditaruh di dalam new hashmap. Oke, langkah yang kedua kita tentukan dulu ini buat penanda kalau sudah ditemukan. Penanda target sudah ditemukan. Nah, jika sudah ditemukan, hentikan pencarian. Hentikan pencarian total. Oke, di sini kita pakai if. Nah, mengunjungi. Kita visited. Biar yang sudah dikunjungi tidak diulangi kembali. Visited at sini. Udah. Oke. Kemudian kita cek apakah node yang dikunjungi, node node yang dikunjungi adalah target. Count, count sama dengan true. Aktifkan node berhenti. Kemudian kita return. Di sini lanjutkan ke node anak atau node tetangga. Oke, langkah ini udah. Kemudian kita public static void main. Saya akan copy aja ke bawah untuk mempercepat. Di sini kita bikin 8, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Oke, untuk skemanya juga sudah saya buat. Saya hapus dulu satu karena kelebihan. Di sini. Oke, skemanya udah saya buat. Saya akan copy dulu untuk mempermudah. Kurang lebihnya seperti ini. A1. A1 itu punya turunan A2 dan A3. A2 punya turunan A4 dan A5. A4 nggak punya turunan. A5 itu punya turunan A7. A7, A8. Oke, kita masukkan ke list sesuai dengan skema yang sudah dibuat. Mulai dari node A1 sampai ke A7. Oke, kita coba tes running. Oke, di sini sesuai yang ditemukan A7. Kita tes lagi, sekali lagi jalan. Nanti akan saya coba ganti A7-nya dengan yang lain. Saya hapus dulu. Saya tes running lagi. Dia mencari yang A7. Saya akan ganti A7-nya. Saya ganti A7 dengan A6. Saya di sini ganti A6. Saya Ctrl S. Saya coba running lagi. Oke, dia berhenti di A6. Dan setelah ketemu di A6, dia tidak melanjutkan pencarian. Kita akan coba lagi ganti A6, kita ganti, kita cari sampai ke A8. Saya Ctrl S, kemudian kita tes running lagi. Oke, oke dia sampai ke A8. Oke, saya balikin lagi ke A7. Oke, jadi soal nomor 1 sudah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita membuat struktur PFS. Di sini biasa saya akan create new file. Di sini saya kasih nama tugas juga PFS. Oke, seperti biasa kita ketik dulu ketiknya. Ini rapotnya copy saya copy aja ke bawah 45678 dia bikin 8. Oke, di sini saya tadi sudah menyiapkan kartu. Saya akan kasih keterangan dulu di sini. Saya kasih komen.
untuk mempermudah saja. Oke, kemudian terakhir A8. A8 itu tidak punya anak keturunan. Oke, setelah ini kemudian kita bikin struktur struktur data DNS. Menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak double. Agar tidak double. Kita ketik aja node target. Kita menentukan node target. Menentukan node targetnya. Visited at satu tanda yang sudah dikunjungi. Saat di sini pencarian bebas. Proses BMS. Oke. Kemudian saya tinggal while pakai while. Jika node adalah target, maka pencarian berhenti. Jika node adalah target, maka program akan berhenti. Maka program akan berhenti. Di sini if node if net node equal if node equal target, so node ini node ditemukan. Kemudian jika bukan target, maka pencarian.
Oke, kita tinggal tes running. Oke, di sini dia sudah berhenti di A7. Saya akan ganti targetnya A7. Saya akan ganti menjadi A6. Saya Ctrl S. Saya coba tes running lagi. Oke, dia berhenti di A6. Saya akan coba lagi. Saya rubah lagi sekali lagi. Saya bikin A8. Saya Ctrl S. Saya coba tes running lagi. Oke, dia berhenti di A8. Saya berhenti lagi A7. Ctrl S. Saya ganti dulu. Oke, sesudah pengerjaan soal nomor 1 dan nomor 2 tentang DFS dan BFS, di mana DFS itu adalah DFS dan BFS itu adalah algoritma dasar dalam artificial intelligence. Perbedaannya, kalau DFS itu mencari sedalam mungkin baru mundur. Sedangkan BFS dia mencari selebar mungkin, jadi per level sebelum dia lanjut ke level berikutnya. Jadi ada perbedaan. Di sini mode pencariannya dia saya searching di sini dari A1 ke A2, kemudian dia ke A3, lanjut lagi ke A4, lanjut lagi ke A5, kemudian lanjut lagi ke A6, baru ke A7. Jadi dia kalau BFS itu mencari selebar mungkin. Jadi per level. Sedangkan DFS, ya tadi saya mana di sini. Sedangkan DFS dia enggak. Jadi dia dari A1 ke A2, A1 ke A2, kemudian lanjut ke A4. Karena A4 nggak ditemukan, dia balik lagi ke A2, kemudian cek ke A5. Ke A5 dia nggak ditemukan juga, kemudian dia turun ke A7. Nah, di A7 ini dia sudah ditemukan. Kalau BFS, dia kita tes running. Kalau BFS dia dari A1 ke A2, kemudian dia lanjut ke A3, ke level yang selevel, dia baru turun ke A4, kemudian A5, A6, turun lagi ke A7. Jadi itu dia perbedaan antara DFS dan BFS. Oke, demikianlah pengerjaan dari soal tugas 3 struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.